everyone, how are you today? Back to again dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, saat ini kita masih ada pada bab 2, yaitu berkreasi dalam cerita imajinasi. Tetapi kita sudah ada pada bagian C dalam pembahasan ini, yaitu kita menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks narasi atau dalam hal ini teks imajinasi. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ketahui adalah menelaah artinya mengkaji atau meneliti setelah kita melakukan pengamatan suatu objek. Berarti dalam hal ini kita diminta untuk bisa meneliti atau mengkaji sebuah teks. Dan hari ini kita akan melihat sebuah teks imajinasi yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan sebelumnya. Kita akan melihat bagaimana struktur dari teks tersebut. Nah, untuk teks imajinasi ada 3 bagian struktur. Yang pertama dikenal dengan orientasi, yang kedua dikenal dengan komplikasi, yang ketiga dikenal dengan resolusi. Nah, apa itu orientasi, komplikasi, dan resolusi? Nah, secara umum orientasi adalah bagian pengenalan. Yang kedua, komplikasi adalah bagian konflik, penyajian konflik. Dan yang ketiga, resolusi adalah bagian penyelesaian atau biasanya resolusi ya, solusi yang diberikan dalam sebuah cerita imajinasi. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk struktur yang pertama adalah orientasi. Nah, struktur orientasi yang pertama ini merupakan tahapan pengenalan. Nah, ada hal-hal yang ingin diperkenalkan di dalam cerita imajinasi yang pertama. Tentang apa? Maksudnya adalah dalam cerita imajinasi apa yang sedang diceritakan. Jadi tentang apa ya? Yang kedua, siapa? Siapa di sini menyangkut tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, di mana? Di mana ini menyangkut tempat di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat, kapan? Kapan ini menyangkut waktu ya. Waktu peristiwa itu terjadi. Jadi ini untuk struktur yang pertama, orientasi bagian pengenalan. Selalu akan kita temukan di paragraf awal. Karena di situ akan diperkenalkan tentang 4 bagian ini. Tentang apa, siapa, di mana, dan kapan. Oke. Mari kita lihat untuk yang berikut. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu komplikasi. Nah, pada bagian ini tokoh telah mengalami konflik atau masalah. Nah, konflik ini dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam, antar tokoh, maksudnya tokoh utama dengan tokoh lain dalam cerita, atau juga dengan dirinya sendiri. Nah, tokoh tersebut mengalami masalah dengan dirinya sendiri. Nah, jadi untuk bagian kedua ini adalah bagaimana munculnya sebuah masalah. Jadi bagian komplikasi ini sekali lagi selalu menyajikan tentang masalah atau konflik yang timbul pada cerita. Kita akan selalu menemukan bagian ini pada paragraf 2 atau 3 sampai hampir keseluruhan dari paragraf yang ada. Nanti kalian akan menemukan sendiri ya dalam setiap paragraf. Jika terdapat konflik atau masalah yang terjadi atau masalah yang timbul, maka paragraf itu yang termasuk dengan struktur dari komplikasi. Nah, untuk yang ketiga yaitu resolusi. Nah, bagian ini merupakan tahapan penyelesaian atau peleraian. Tahapan ini bisa ditutup dengan akhir cerita yang menyenangkan atau tidak sedikit cerita yang berakhir tragis dan menyedihkan. Artinya bahwa di dalam struktur yang ketiga ini intinya selalu ada penyelesaian. Jadi cerita yang diawali tadi dengan perkenalan, kemudian ada konflik yang terjadi. Nah, untuk bagian tahap yang ketiga ini ada resolusi atau penyelesaian. Jadi klimaksnya terdapat sebuah penyelesaian.
Seperti itu ya. Nah, berikut adalah bentuk contoh teks dari bayangan dalam cahaya. Diawali dengan judul, bayangan dalam cahaya, kalimat paling atas dengan huruf lebih tebal. Kemudian pada paragraf 1 terdapat orientasi, karena di situ terdapat pengenalan. Kemudian kalian bisa lihat pada paragraf selanjutnya komplikasi, yaitu cerita yang mulai mengangkat tentang masalah atau konflik ya. Kemudian kita lihat pada paragraf akhir terdapat resolusi. Nah, ini merupakan pembagian dari struktur yang ada. Oke, baik. Demikian untuk penjelasan Mem di pertemuan kali ini. Mem berharap kalian bisa menangkap apa yang Mem jelaskan tadi. Dan saat ini kita akan masuk pada aktivitas di mana kalian akan menentukan sendiri struktur dari teks. Tetapi teks di dalam aktivitas ini adalah petualangan mencari harta karun. Silakan tentukan paragraf mana yang termasuk dari orientasi, paragraf mana yang termasuk pada komplikasi, dan paragraf mana yang termasuk dengan resolusi. Tentu dengan alasan yang mendukung. Baik, demikian. God bless you all.